Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Irfan Hidayatullah. Kita akan coba berbincang tentang sastra ya. Sekilas sastra. Mungkin ini akan menjadi sebuah nama kecil ya, sekilas sastra. Nah, berbicara tentang sastra itu berbicara tentang bahasa saya. Jadi sastra itu adalah seni yang bahannya bahasa. Berbahan bahasa berarti sebuah seni yang komponen-komponennya disusun atau tersusun dari bahasa. Mungkin bisa dianalogikan dengan yang lain ya. Seni yang komponennya nada misalnya itu seni musik ya. Dan kemudian ada seni-seni yang lain yang komponen-komponen penyusunnya punya masing-masing sendiri-sendiri. Dan sastra hubungannya dengan bahasa. Komponen penduduknya adalah bahasa. Karena itu sastra tentu saja akan melewati zaman ke zaman ya, dari zaman ke zaman. Dia akan tetap abadi dalam tanda petik karena bahasa akan tetap ada dengan segala macam perkembangannya ya, dari mulai bahasa lisan ya sampai ke sekarang bahasa digital ya, bahasa digital, atau mungkin nanti akan ada bahasa lain lagi, akan ada teknologi lain lagi yang kemudian alih-alih mengukuhkan yang sekarang sedang digandrungi, misalnya teknologi digital, bisa saja nanti ada teknologi yang tidak terbayangkan lagi. Seperti dulu sastra identik dengan kelisanan misalnya, sastra lisannya, dan kemudian baru muncul tulisan, akhirnya muncul sastra tulis. Nah, pada sastra tulis itulah kemudian ada aksara. Aksara itu adalah sebuah simbol ya, simbol grafis untuk mewakili ujaran. Apa yang diujarkan kemudian dicari simbolnya. Saya suka sekali dengan kata aksara ini. Aksara gitu. Aksara ini satu kata dari bahasa Sanskerta ya. A itu tidak, ksara itu adalah termusnahkan, jadi tidak termusnahkan. Berarti aksara itu adalah abadi, sesuatu yang sudah dituliskan atau sesuatu yang disimbolkan itu harusnya akan menjadi abadi. Makanya sastra itu menjadi satu entitas yang membuat sesuatu menjadi abadi, atau tulisan adalah entitas yang membuat sesuatu yang menjadi abadi. Misalnya semula yang lisan kemudian dituliskan itu akan terabadikan dalam satu artefak tertentu ya. Nah, disitulah sastra berada. Jadi sastra itu bahannya bahasa, dan kemudian bahasa itu bisa ditranskripsikan. Nah, transkripsi ini yang kemudian tidak abadi ya. Sebenarnya transkripsi yang tidak abadi, yang dulunya mungkin memakai aksara dituliskan, mungkin suatu saat kembali ke lisan lagi, dari lisan ke ujaran gitu ya, dari lisan ke tulisan, dari tulisan ke lisan, akan terus seperti itu. Atau mungkin nanti ada visual, jadi ada digitalisasi sastra atau visualisasi sastra. Tapi kemudian ketika itu disimbolkan maka diperlukan aksara. Jadi sastra dengan aksara itu sangat dekat dalam dunia dalam dunia tulisannya. Makanya keberaksaraan itu sebuah kata gitu ya yang luar biasa. Sebuah bangsa itu akan berbudaya, kemudian cerdas, maju jika keberaksaraannya itu maju gitu. Jadi jika penduduknya memiliki keberaksaraan yang luar biasa. Tetapi kalau buta huruf, buta aksara kemudian, maka dia tidak akan maju, akan tertinggal. Nah, sekarang berubah lagi, mungkin keberaksaraan tingkat lain lagi gitu. Tetapi sastra akan tetap ada dalam berbagai fase itu. Aksara akan berubah, mungkin itu juga berkaitan dengan zaman juga. Aksara apa yang dipakai ya, grafis atau simbol grafik apa yang dipakai, simbol grafis apa yang dipakai. Dulu pernah di Indonesia memakai aksara Sanskrit, misalnya Sanskerta, kemudian memakai aksara Arab juga, kemudian
sekarang aksara Latin. Nah, akan berubah-ubah, tetapi sastranya, isinya, kontennya itu akan abadi. Aksaranya sendiri memiliki arti tidak termusnahkan, tetapi kemudian lebih dari itu, makna yang diwakili oleh aksara itu tidak termusnahkan. Nah, kemudian sekarang aksara dan ujaran. Aksara dan ujaran sebenarnya sama saja. Dalam pengertian itu hanya beda medium gitu. Jadi ketika seseorang sudah memiliki gagasan tertentu, memiliki kebijakan tertentu, memiliki sumber hikmah tertentu, dia bisa mengujarkannya. Nah, kemudian ketika itu diujarkan dengan keindahan tertentu, dengan rekaan tertentu, dengan upaya untuk membuat sesuatu itu menjadi estetis, maka disitulah sastra berada. Nah, jadi sastra memang disandingkan atau dibandingkan dengan kehidupan atau bahasa sehari-hari. Jadi sastra sesuatu yang dibuat sehingga bahasa sehari-hari atau hikmah sehari-hari yang ketika dibahasakan secara umum kemudian tidak memiliki makna estetis, kemudian dengan sastra dia memiliki makna estetis, dan di dalamnya ada berbagai variabel ya, ada berbagai nilai, ada nilai seninya, kemudian ada nilai hikmahnya, seperti itu. Nah, begitulah. Jadi kita akan berbicara tentang sekilas sastra ini berhubungan dengan keabadian sastranya dan kemudian perbandingan antara aksara atau huruf dengan ujaran, dan kemudian etimologi aksara tadi ya, bahwa aksara sendiri bermakna a itu adalah tidak, dan aksara itu adalah termusnahkan, tidak termusnahkan. Jadi mari menulis, karena dengan menulis atau membuat satu huruf kemudian nanti menjadi kata, dari kata kemudian menjadi kalimat, menjadi wacana, menjadi sebuah gagasan, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk apapun, dilisankan atau dituliskan, itu akan membuat kita abadi. Itu saja dari saya, Muhammad Irfan Hidayatullah di Sekilas Sastra.